Dan baiklah, peserta BKR, sebagai awal dari acara ini, saya akan mempersilahkan Pak Tito Loho selaku penggagas dan Ketua BKR Academy untuk memberikan sambutannya kepada kita semua. Kepada Pak Tito Loho, silakan. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan untuk semuanya. Sehat selalu untuk semua rekan-rekan bisnis kuliner rumahan atau ini kita kenal sebagai BKR dalam acara mingguan BKR Academy. Pada rekan-rekan tim BKR juga, terima kasih telah berkenan bergabung kembali secara mingguan ya di acara ini. Terlebih kepada Bu Ariana Susanti dari Federasi Packaging ya, yang meluangkan waktu untuk hadir turut berbagi ilmu wawasan di kegiatan hari ini. Kita tahu bahwa rekan-rekan BKR semua pasti punya produk, macam-macam produk kulinernya. Ya, semua pasti punya bahan-bahan terbaik yang disajikan tentunya kita ingin. Semuanya juga ngolah bahannya dengan cara khas, resep keluarga, resep warisan, resep inovasi, resep uji coba, dan lain sebagainya, menyajikan yang terbaik untuk konsumen. Nah, semua produk itu tentu kemudian di packaging. Nah, bagaimana cerita packaging ini? Saya ada sedikit presentasi yang saya mau share. Saya nanti tolong Bu Sarah melihat apakah sudah keluar nanti di sini ya. Ini aneka packaging kuliner kita penting pertama ya. Kita lihat ya. Bisa lihat ya. Pertama kita lihat ini namanya dus polos. Ini yang sering dibeli oleh UKM dengan alasan satu, kalau takut masih belum omsetnya belum banyak. Kalau ngorder dus mahal, ngorder dus repot. Jadi pakai dus polos. Ya, dengan inovasi sedikit, pasang stiker kan kira-kira begitu. Ya, nah ini dus polos. Kalau sudah punya modal dikit, dusnya lebih canggih dikit. Nah, ya, plastik di vakum, tapi sering polos juga, ditempel stiker. Kalau vakum, tempel stiker masih agak oke, agak kilat gitu ya. Kalau enggak ya dusnya dicetak dikit lah, ala kadarnya lah. Di print, dengan warna, kadang-kadang ditaruh foto ya di bawahnya. Nah ini dengan agak-agak improve dikit. Nah ini ya, contohnya Resto, kasih hijau warnanya. Kalau enggak pakai plastik, itu plastiknya tambah stiker. Kalau punya modal dikit lagi, kemasannya masih standar, cuman sudah agak lebih menarik ya. Nah begini. Udah agak polosan ya, kalau kasih toples juga dikasih stiker gitu ya, dikasih dus biasa sih, ini masih kemasan biasa ya, dikasih warna, cetak, color. Nah kali ini makanan yang kering ya, makanan snack gitu, nah ini juga diwarnain, cetak ini banyak yang seperti ini, udah agak canggih, udah agak naik kelas dikit nih, bukan rumahan juga seperti ini, cuma udah agak naik kelas dikit. Nah ini dusnya. Ini dusnya Bu Sarah juga seperti ini nih, sudah mulai cetak, rapi ya, dengan permainan grafis. Di sisi kanannya T itu Tito kali maksudnya ya, atau bukan nggak tahu itu ya, T gitu. Tapi kadang-kadang ada yang model plastik transparan itu ya, di ujung itu jadi bisa lihat ngintip makanan dalamnya. Semua kode di baliknya bisa ditulis, ingredient kah, expired, macam-macam lah di situ ya. Namun ada juga yang model begini saya lihat menarik ya, botol biasa. Ini sudah dicetak di botolnya, kayak sapi ya, susu, simple di sini kita lihat. Di sini walaupun biasa ya istilahnya, tapi di sini sudah mulai ada unsur artnya ya. Susu putih dikasih totol sapi, jadi menimbulkan hasrat. Jadi nggak asal totol, nggak asal desain, tapi memiliki estetika yang luar biasa. Walaupun hanya simple dengan botol. Jadi dengan yang simple pun, sebenarnya tidak ada alasan bahwa dus itu seolah-olah tidak memiliki arti ya. Semua dus itu harus memiliki nilai jual di zaman ini. Nah ini contohnya. Dus biasa sih, cuman lucu ya. Ada rambut, ada alis, ada mulut ketawa gitu ya. Ini dus biasa, kemasan biasa. Tapi dibikin nggak kaku, dibikin seni sehingga menggugah, menjual dengan permainan warnanya, grafisnya. Nah kalau ini dus juga, kita lihat dusnya agak lucu warna tenda. Ini kan tenda ya, tenda sirkus lah ya temanya. Jadi ini nyetaknya, kalau tadi kita lihat yang hijau, tadi sebelumnya restoran yang tadi itu kan kaku bener. Kalau ini udah mulai yang sama, tapi dibikin nggak kaku, dibikin seni ya. Sama-sama dus ya, nggak ada yang lebih spesialnya. Nah ini juga demikian, dus biasa tapi dibikin bentuk tangan dan lain sebagainya, sehingga jauh lebih seni, jauh lebih menggugah. Nah kalau yang ini mungkin agak canggih ya, agak dibikin kayak burung hantu itu, ya.
tekukannya, yang kanan lebih canggih lagi, dibikin kayak mobilan dusnya. Ini naik kelas satu tingkat, lebih memiliki komplikasi atau kerumitan tersendiri lagi. Nah, kalau ini jelas ya, disesuaikan dengan makanannya, bentuknya ini bentuk daun ya, kacang-kacangan, ilustrasinya ini jelas lebih memiliki lebih kerumitan dan spesifikasi yang lebih biaya yang lebih mahal dalam membuat dus ini. Kali ini bagaimana? Ini memiliki kas juga, tapi tidak terlalu canggih, tidak terlalu rumit sebenarnya ya. Nah, kalau ini unik juga nih. Ini dus biasa, sebenarnya tidak ada kerumitan, cuma bentuknya lucu ya. Jadi permainan grafis, permainan bentuk ada di sini, dan permainan warna ya, unik kita lihat. Kemudian ini, nah ini dus yang tekukannya agak rumit ya, ini agak sisi-sisinya sehingga setelah ditekuk menjadi tas ya, lucu ya. Kemudian ini juga tekukannya agak rumit, ini dusnya khusus ya, ini biayanya agak mahal ya tentu, terkait dengan biaya. Nah kalau ini keterkaitan bentuk dengan apa ya istilahnya, ngebayangin imajinasi ya, asumsinya bentuknya apa ini, apakah pisang, macam-macam ya. Jadi dus itu bisa juga ngikutin produk yang mau dijual ya. Nah ini contohnya yang paling kita bahas ya. Pisang madu, ini teori kemasan ini melampaui dus sebenarnya ya. Pisang madu ini menurut Mas Jody, temennya pernah punya pisang madu ya, dalam bentuk kulit seperti itu, seminggu nggak ada laku 50. Tapi ketika mulai dikupas, maka seperti mas-mas yang jual di sini, dikupas, diplastikin, jauh lebih menggugah orang untuk membeli, kesegaran, warnanya, kemanisannya, serunya, menggugah orang untuk beli karena sudah dikupas. Ya. Bahkan kata Mas Jody, dalam seminggu laku 2.000 butir, dari tadi hanya laku 50 butir di salah satu supermarket ya, bukan yang di mas-masin, tapi asumsinya seperti itu. Apalagi kalau kemudian dia dibikin begini. Nah, bayangkan menggugah segarnya. Kalau taruh gambarnya begini di atas tenda atau di atas gerobaknya ya, kemudian dikupas begitu. Nah, ini kemasan. Ini juga kemasan. Jadi kemasan itu kadang-kadang tidak hanya sekedar grafis, tidak hanya sekedar bentuk, tapi lebih dari itu, bisa menggambarkan imajinasi, bayangkan kemasan ini. Ya. Nah, jadi apa yang kita bisa simpulkan dari presentasi singkat saya ini? Bahwa mengkemas itu adalah suatu hal yang mudah, hal yang simple, tapi memiliki sisi-sisi yang ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan. Jadi kemasan itu tidak hanya sekedar pembungkus untuk dibawa, pembungkus untuk dikirim, pembungkus untuk ditaruh di rak, tapi memiliki esensi. Maka dari itu, BKR Academy sebelumnya mungkin untuk mengupdate kepada Bu Ariana Susanti, kita ajarkan cara entry point-nya dari pemasaran. 2 saja pertanyaannya, laku atau enggak Bu Ariana? Kalau laku, kembangkan pasarnya. Kalau enggak laku, benahi bisnisnya. Pembenahan bisnis bisa kita mulai dari cara pemasarannya udah benar atau belum? Sudah ngikutin tren sosmed atau belum? Sudah tren digital atau belum? Termasuk, Bu, sudah dikemas secara benar atau belum? Contohnya nanas tadi. Kemasan itu jangan dibayangkan sebagai plastik, kotak, bungkus, kemudian lebih naik kelas lagi menjadi grafis, desain. Tapi kemasan itu ada suatu ide bagaimana mengemas ini menjadi menarik, kayak nanas tadi kan. Dengan dikupas, dikemas saja, dipromokan menjadi lebih laku karena orang pengen beli. Nah, untuk itu maka tentu BKR Academy dengan bangga menghadirkan Bu Ariana Susanti dari Federasi Pengemasan, Bu ya, yang tentu memiliki wawasan, dan kita tahu bahwa Bu Ariana Susanti ini direkomendasikan ke saya oleh Kementerian Perindustrian loh. Nggak sembarangan ini ya, bukan ketemu di mana pojokan ngobrol, bukan, tapi direkomendasikan oleh Kementerian Perindustrian. Tito, ini udah yang paling cocok untuk masalahmu ini, ada satu, nih tak kasih nomornya, keluar nomornya Bu Ariana Susanti. Jadi kita mesti kasih aplaus dulu Bu Sarah untuk Bu Ariana ya, telah berkenan berbagi bersama. Terima kasih Bu Ariana. Itulah kira-kira gambarannya, kemudian saya kembalikan kepada Bu Sarah, silakan. Oke, terima kasih Pak Tito Loho.